Selamat datang di media belajar IPS kelas 9 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa subscribe. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu perubahan sosial budaya dengan subpokok bahasan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja faktor yang menghalangi atau menghambat terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat? Saya yakin kalian sudah pernah membacanya. Nah, faktor penghambat perubahan sosial budaya ada 5, yaitu kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, dan adat istiadat. Kehidupan masyarakat terasing. Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi, dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Tentunya hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Mengapa demikian? Ya, kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Bisakah kalian memberi contoh yang ada di daerah kalian? Ya. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun, sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Berkembangnya ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju tidaknya pendidikan dalam masyarakat itu. Ada juga daerah yang memang terisolir, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi banyak juga daerah yang sebenarnya terisolir atau sulit dijangkau komunikasi dan transportasi, namun memiliki keinginan kuat dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Apakah di Indonesia terdapat daerah yang sulit untuk mendapatkan pendidikan? Perhatikan artikel berikut. Masyarakat pedalaman butuh pendidikan. Butet Manurung adalah aktivis pendidikan suku pedalaman yang juga pendiri sekolah rimba.
Butet menyatakan bahwa pendidikan untuk suku-suku pedalaman yang menghasilkan kemampuan baca tulis bisa menolong masyarakat saat berinteraksi di pasar atau membuat perjanjian-perjanjian dengan masyarakat desa atau masyarakat kota yang lebih maju. Saya memulai pendidikan bagi suku anak dalam atau orang rimba di Jambi secara resmi pada tahun 2003. Dari pengalaman yang telah digali Butet selama aktivitasnya mengajarkan pendidikan bagi suku-suku pedalaman, ada beberapa alasan mengapa pendidikan yang dibutuhkan mereka adalah pendidikan non-formal. Yang pertama adalah alasan keunikan geografis. Tempat tinggal masyarakat jauh di pedalaman. Aksesnya sulit dan mahal. Untuk bisa mencapai ke sana, ujarnya. Untuk menuju lokasi pendidikan yang ia adakan, Butet menuturkan bahwa ia perlu waktu berjam-jam hingga berhari-hari melewati sungai dan hutan untuk sampai di lokasi. Saya bahkan harus belajar mengendarai sepeda motor trail, meski tetap membutuhkan waktu 8 jam, bahkan 3 hari untuk sampai di lokasi, cerita Butet. Selain itu, banyak di antara anak-anak yang belum pernah melihat meja dan kursi. Mereka menjadi tidak nyaman dalam belajar. Oleh karena itu, para pengajar harus menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat setempat. Materi pendidikannya adalah sesuai dengan konteks dan kondisi masyarakat. Sumber diambil dan dikutip dari http://www.webcowfoundation.org/semua kelompok masyarakat butuh pendidikan. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana menurut kalian artikel ini? Sangat menarik untuk dicermati, bukan? Bagaimana pendapat kalian tentang artikel tersebut? Dan bagaimana pendidikan dan perubahan sosial di dalam masyarakat suku rimba? Yang ketiga yaitu sikap masyarakat yang tradisional. Pernahkah kamu mendengar atau membaca tentang kisah masyarakat suku Baduy dalam atau Urang Kanekes? Mereka salah satu suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional dari nenek moyang. Mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anak tidak sekolah secara formal. Mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Pelajaran yang mereka dapatkan adalah secara turun-temurun, terutama adat istiadat warisan nenek moyang. Di masyarakat Baduy dalam tidak ada teknologi, kendaraan, dan alat elektronik yang mereka pergunakan. Listrik, alat-alat elektronik, bahan-bahan kimia, sampo, sabun, televisi, handphone, dan sebagainya tidak diperkenankan untuk digunakan. Ketika ada yang berkunjung ke wilayah mereka, maka semua hal yang dilarang untuk dipergunakan juga tidak boleh dibawa. Bagi mereka, amanah leluhur adalah segalanya.
Suku Baduy tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Rumah tempat tinggal mereka direkatkan tanpa paku dan semen. Bangunan rumah menggunakan kayu, bambu, ijuk, dan daun pohon aren. Suku Baduy mempunyai sikap yang sudah ditanamkan sejak nenek moyang. Bagi mereka, sikap tradisi secara mutlak tidak dapat diubah. Nah, dapatkah kamu menemukan contoh sikap hidup yang masih tradisional dari masyarakat di Indonesia? Nah, siapakah yang disebut dengan masyarakat tradisional? Nah, masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Dilihat dari letak pemukimannya, masyarakat tradisional umumnya terdapat di pedesaan. Namun, antara masyarakat pedesaan dan masyarakat tradisional sebenarnya tidak bisa disamakan. Karena masyarakat tradisional mempunyai pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang yang berupa nilai hidup, norma, harapan, cita-cita merupakan kewajiban, kebutuhan, dan kebanggaan. Karakteristik yang menonjol dari masyarakat tradisional adalah melaksanakan tradisi mereka dengan murni. Merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Mereka terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Padahal, sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Namun, ada masyarakat yang memang menanamkan sikap kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Hal inilah yang kemudian membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Nah, dapatkah kamu menemukan contoh untuk perilaku ini? Saya yakin kamu bisa menemukannya. 5. Adat istiadat atau kebiasaan. Tahukah kamu yang dimaksud dengan adat istiadat atau kebiasaan? Ya, adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar
pada kehidupan suatu masyarakat. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat. Adat dan cara yang sulit untuk tergantikan, misalnya mengenai bidang kepercayaan, sistem mata pencarian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan sebagainya. Misalnya, adat kebiasaan dalam penggunaan alat. Penerapan alat pemotong padi dalam suatu masyarakat belum tentu akan langsung diterima begitu saja. Memotong padi menggunakan alat pemotong sederhana bagi para wanita pada masyarakat tertentu sudah dilakukan turun-temurun. Perhatikan artikel berikut. Kehidupan suku Kajang. Suku Kajang tinggal di Kabupaten Bulukumba sekitar 200 km dari kota Makassar. Suku Kajang mudah dikenali karena mereka memakai pakaian serba hitam, sorban hitam, dan tanpa menggunakan alas kaki. Suku ini sangat memegang teguh adat istiadatnya. Mereka tidak terlalu tertarik dengan dunia luar. Mereka masih menjalani hidup sebagaimana nenek moyang mereka menjalani hidup mereka pada zaman dulu. Di sana ada sebuah hutan keramat yang bernama Hutan Keranjang. Suku Kajang tidak boleh mengambil hasil alam, bahkan ranting dan kayu bakar sekalipun dari hutan tersebut. Apabila melanggar, maka akan dikenakan hukum adat. Aktivitas kelompok. Untuk memahami berbagai penghambat perubahan sosial budaya, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4 orang. Carilah salah satu etnografi atau tulisan tentang kehidupan suku bangsa di Indonesia dari berbagai sumber seperti internet, buku, dan sumber lainnya. Amati kehidupan mereka dengan membaca etnografis tersebut. Apa yang ingin kamu ketahui dari kehidupan mereka? Dan diskusikan dengan teman mengenai penghambat perubahan sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tulis etnografi suku bangsa tersebut dan faktor yang menghambat perubahan sosial budayanya. Kemudian presentasikan di depan kelas. Betapapun sulitnya hidup, selalu ada sesuatu yang dapat Anda lakukan dan berhasil. Stephen Hawking. Berbakti untuk negeri. sumarnoguritno.blogspot.com. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.